Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa baru Akademi Meteorologi dan Instrumentasi Angkatan 2020. Tahun ini tahun yang sangat spesial, alhamdulillah. Dan sangat bersyukur bahwa Anda semua merupakan mahasiswa terpilih sebanyak 55 orang dari 690 orang yang mengikuti seleksi tes secara online. Saya Vera Firmansyah, dibantu dengan Yanto, akan membawakan materi atau mata kuliah Fisika Rekayasa. Fisika Rekayasa itu kodenya MI 1101, kreditnya 4 SKS. SKS itu sistem kredit semester, artinya untuk mata kuliah Fisika Rekayasa 2 SKS akan diisi secara kuliah, 1 SKS tutorial, 1 SKS lagi praktikum. 1 SKS kuliah itu bernilai 50 menit, atau paling lama 1 jam. 1 SKS tutorial itu bernilai 2 jam, sedangkan 1 SKS praktikum itu bernilai 4 jam. Ini kategorinya masuk di semester 1 dan bersifat wajib. Jadi saat ini Akademi Meteorologi dan Instrumentasi masih memiliki 1 program studi yang bersifat paket, sehingga seluruh mata kuliahnya bersifat wajib. Ini adalah materi pokok SAP, Satuan Acara Perkuliahan. Urutan di sini berdasarkan minggu. Jadi kita akan menyelesaikan semua perkuliahan ini dalam 16 minggu. Kita perhatikan dari 16 pertemuan ini, 16 minggu ini, 4 minggu saya isi untuk ujian, untuk memudahkan kalian belajar, biar beban ujiannya tidak terlalu banyak. Sehingga saya memilih 4 kali ujian, di mana ujian 1 itu ada di minggu keempat dengan materi gerak benda dan hukum Newton. Begitu pula dengan ujian-ujian berikutnya, dapat dilihat di slide ini. Semua perkuliahan tidak sama, metode penyampaiannya tergantung dari dosen masing-masing. Ada yang ujiannya cuma 2, UTS dan UAS saja, jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah terkait adalah matematika rekayasa, karena fisika tanpa matematika jadi tidak ada artinya ya. Cuma Anda akan memahami fisika, soal fisis, tapi matematikanya tidak mengerti, jadi nanti akan kesulitan cukup banyak. Pustaka ini yang digunakan referensi, tapi mungkin saya akan lebih banyak menggunakan 2 referensi yang terakhir. Ini Fisika Dasar 1 untuk yang ditulis oleh Mikrajudin Abdullah. Terus yang kedua, Survey College Physics edisi 6. Mungkin ini 2 pustaka ini yang akan banyak saya gunakan. Jika ada PR dan lain sebagainya, mungkin informasinya bisa disebutkan. Misalkan kerjakan latihan soal tentang kinematika halaman sekian untuk buku Survey. Kedua buku ini juga banyak ditemui di halaman pencarian, baik itu Google ataupun lainnya.
Saya juga disempatkan untuk memberikan link agar kalian bisa download semuanya untuk yang 2 pustaka terakhir ini. Kontrak perkuliahan, pembelajaran secara daring atau online penuh. Jadi bagaimanapun kalian dituntut untuk berada di area yang memiliki sinyal yang cukup kuat ya. Materi diberikan dalam bentuk video, slide, buku referensi, dan lainnya yang diperlukan. Di akhir materi akan selalu ada tugas, PR, dan lain sebagainya. Selain materi yang saya sampaikan, saya dibantu, di awal saya sebutkan dibantu oleh dosen lain, Bapak Gianto. Dia akan memberikan materi dalam bentuk latihan atau tutorial. Tutorial ini pun bisa diberikan dalam bentuk video, slide, dan lainnya juga, tergantung yang bersangkutan. Khusus untuk fisika rekayasa, mungkin tidak semua mata kuliah juga, saya memberikan kesempatan untuk tatap maya secara langsung. Mungkin saat ini yang ada itu ada Google Meet atau Zoom meeting ya. Saya berikan kesempatan ini sebelum ujian berlangsung. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dari materi dan latihan-latihan, silakan bertanya langsung melalui tatap maya. Kriteria penilaian. Nah, ini kriteria penilaian yang digunakan di fisika rekayasa. Itu ada huruf mutu dari A, AB, B, BC, C, D, dan E. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu T. Nilai T ini sebenarnya nilai jika mahasiswa masih ada kendala, misalkan tugas atau ujian yang belum diikuti, tetapi dosen masih memberikan kesempatan untuk mengikutinya. Jadi artinya untuk menyusul. Sehingga huruf mutunya bisa keluar yang ada di layar ini. Ini yang saya terapkan di tahun lalu untuk nilai mutu AB sampai dengan E. Tapi yang bisa saya pastikan adalah fisika rekayasa huruf mutu untuk mendapatkan nilai A itu sudah dipastikan 80 minimal sampai dengan 100. Untuk AB, B, BC, dan lain sebagainya menyesuaikan. Jadi artinya saya akan melihat distribusi secara keseluruhan mahasiswa dalam satu angkatan. Nanti setelah saya dapatkan hasil olahan penilaian, mungkin saja huruf mutu yang tadi itu berubah. Ya, ini yang berlaku di tahun lalu sebagai gambaran. Nah, untuk tahun ini, semester ini, mudah-mudahan bisa saja sama dengan yang sekarang atau bisa juga yang berbeda, tergantung hasil secara keseluruhan dalam kelas. Bobotnya bagaimana? Tapi sebelum kita masuk bobot, kehadiran minimal 80%. Jadi setiap nanti ada pertemuan, baik itu kuliah ataupun tutorial, dan tentunya ujian harus wajib hadir. Bobot penilaiannya sebagai berikut, 5% tugas, 10% kuis. Kuis ini pun akan diberikan bertepatan dengan ujian, jadi artinya bukan bertepatan ya, jadi sebelum ujian. Sebelum ujian 1 akan ada kuis dulu. Jadi ya bisa dibilang latihan ujian. Latihan ujian ada di kuis. Yang ketiga, komponen ketiga adalah praktikum. Komponen yang keempat adalah ujian. Presentasinya ada, dapat dilihat ya. Nah, di sini saya ada ujian perbaikan yang saya masukkan. Khusus untuk fisika rekayasa, mungkin tadi saya singgung ada yang nilai T, di mana seseorang belum ada salah satu komponen yang tidak ikut, misalkan kuis, tugas, dia ingin susulan. Tapi di fisika rekayasa tidak ada yang namanya susulan.
Jika kalian tidak bisa mengikuti kuis ataupun ujian, maka ujian itu terlewati, nilainya kosong. Nah, saya akan sediakan satu buah ujian perbaikan di akhir. Jadi setelah ujian 4, tapi resikonya adalah ujian perbaikan ini materi yang masuk itu seluruhnya, dari awal sampai akhir. Jadi, kalau kata dosen saya bilang, mahasiswa itu nggak boleh sakit. Ya. Jadi, agar dipertimbangkan untuk menjaga kesehatan. Meskipun yang namanya sakit itu bukan kita yang menentukan ya. Jadi siapa yang mau sakit? Tapi bagaimanapun kita wajib berikhtiar ya. Jadi kita harus berusaha agar kita sehat selalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan dari fisika rekayasa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.